kiamat kedahsyatannya, Yaumuddin bakal yang akan kemudian dibalasnya. Saya penasaran kapan kejadiannya. Oke, suka ada pertanyaan itu kan? Jangankan kita sekarang, dulu pun di zaman Nabi itu sudah ditanyakan. Ya, di hadis riwayat Muslim hadis ke-8 tadi, ya, malaikat yang menyamar puncaknya bertanya, mata sah, kapan kejadian semua itu? Saat semua akan ditanya, saat semua dipertanggungjawabkan, saat semua dahsyat terjadi, kapan kejadiannya? Nah, yang menarik, ketika bertemu dengan kata kapan, itu kalimat diungkapkan dengan saat. Ketika bertemu dengan balasan, diungkapkan dengan ad-din. Ya, makanya ketika Anda baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, Maliki Yaumiddin, itu kalau baca seperti itu, Anda harus tanyakan pada diri Anda, kalau diwafatkan bekal apa yang dibawa pulang? Maliki Yaumiddin, ingat sholatnya, ingat puasanya, ingat macam-macamnya. Itu Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang pahanya itu tidak sebanding dengan amalan umat manusia, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu saat bertakbir begini saja sudah gemetar, menangis beliau. Takut kalau diwafatkan masih belum cukup bekal, ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika kata Rasulullah, Ta'ummu bin nas, jadi imam, karena Rasulullah sudah tidak memungkinkan jadi imam pada saat itu. Kata Abu Bakar, tolong jangan pilih saya. Kenapa kamu protes seperti saudara Yusuf protes gitu ya? Ya, kata Abu Bakar, saya orang yang terlampau banyak menangis, takut yang lain gak khusyuk. Kita bisa bayangkan, itu di. Tapi ketika bertanya kapan, waktunya jawabannya as-sa'ah. Baik, Quran surah ke-31 ayat 34. Ini yang sekarang sedang banyak dibahas, ya. Sekarang. Baik. As-sa'ah. Kalau orang bertanya tentang waktu kiamatnya, Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Pada Rasulullah SAW. Kalimatnya menggunakan sa'ah spesifik. Dari mulai harinya, waktunya, detiknya sampai menitnya sampai detiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang paling menarik. Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya berikan informasi dulu sebentar, ya. Ayat ini ingin menyampaikan tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan diketahui dan diintervensi oleh makhluk manapun dan oleh apapun. Jadi Anda berdoa sampai menangis darah pun tidak akan pernah merubah 5 hak ini. Dan selevel malaikat Jibril pun yang terdekat dengan Allah menyampaikan wahyu, itu tidak diberikan pengetahuan tentang 5 hal ini. Sampai turun malaikat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi? Salah satu di antara 5 hal ini. Satu, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, lihat kaidahnya, ya. Pakai inna. Innallaha indahu. Saya tuliskan sedikit. Ilmus sa'ah. Perhatikan, kalau ada kalimat baik dalam Al-Quran ataupun di hadis atau dalam kalimat bahasa Arab dimulai dengan kata inna itu harfut taukid wa nasab, huruf yang berfungsi menguatkan dan meyakinkan. Jadi kalau ada kalimat dimulai dengan kata inna, itu hukumnya ingin ditegaskan, dipastikan. Nah, artinya apa? Kalau ada ayat dibuka dengan kata inna, itu artinya informasinya melahirkan unsur ketegasan, tidak main-main, tegas. Jadi kalau sudah pakai inna, nggak boleh ragu, dan jangan bertanya lagi, dan jangan banyak dibahas, karena itu sudah pasti hukumnya. Jelas, ya? Baik. Apa yang terkait dengan inna itu? Innallaha indahu. Indah itu tidak diungkapkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk sesuatu yang sekarang. Ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat, dimulai dengan kata inna, seakan ingin mengatakan tegas, ya, saya ungkapkan. Indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik saya. Jelas, ya? Nggak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmus sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sa'ah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas di sini? Jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia
kemudian membuat isu-isu, misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu kalau melihat ayat ini seketika, udah buang aja. Jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Saya dulu berada di Garut September 99. Persis menjelang tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Wah, itu heboh, ada kiamat akan terjadi. Nah, sebagian yang lemah iman sampai meninggalkan pasar-pasar. Ya, sebagian ada yang sepi karena mau kiamat. Gak jadi, Pak. Alhamdulillah. Ternyata diundur katanya tahun 2012. Ya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Gak jadi juga. Gak jadi juga gitu kan. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalau mendengar yang seperti ini, kita bisa abaikan saja. Sudah selesai. Ya, jelas di sini. Nah, tapi yang menarik nanti, ternyata keterangan Nabi tidak cukup sampai di sini. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, masalah waktu, ya, justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tandanya, supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaannya. Jelas di sini? Baik, saya turunkan misalnya ya. Ada orang yang pernah juga ya ngotot kepada Nabi, ya kalau nggak tahu waktunya kita nggak bisa siap-siap gitu ya. Masya Allah. Maka keluar di antara hadis-hadis Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal tadi Anda tuliskan di hadis Muslim nomor hadis 5245. Dari 5244 nya dari Sahal, 5245 nya itu disampaikan oleh Anas bin Malik gitu ya. Baik. Kemudian nanti di Al-Bukhari juga disebutkan ya, nomor hadis 5278 tadi yang Anda sudah tuliskan di awal. Ya, kalau punya kitab di jilid kelima tadi ya, yang Anda bisa temukan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya, ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari, diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang, nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku, kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dari situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis-analisis untuk memetakan, oh berarti ini gambaran terjadi kiamat. Baik, maka ada yang menuliskan begini diantaranya, saya bahas ya, sedikit saja untuk gambaran. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun. Ya, 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Musa, bukan Yahudi, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah SAW, ya, itu 2000 tahun. Sedangkan umatnya Isa alaihissalam, Nabi Isa, ke masa Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. Ya, lebih sedikit. 600 tahun lebih sedikit. Sekarang perhatikan. Lalu ada orang membuat rumusan, ya, hitungan-hitungan, pelan-pelan. Jadi kalau dihitung di sini, bisa dari 2000 dikurangi 600 berapa? 1400. Jadi dari masa Nabi Musa ke masa Rasulullah dengan umat Rasulullah itu perbedaan rentang usianya, dikurangi umat Nabi Isa itu 1400 tahun. Jelas? Baik, dari sini kalau kita ingin kurangi lagi dapat 1400. Kemudian kita coba kurangi lagi dengan setengah hari ya. Kalau satu hari berapa hitungannya? Satu akhiratnya 1000 tahun. Kalau setengahnya 500 tahun. Kurangi 500 berapa? 1400 kurang 500? Masya Allah, 900. Nah, 900 ini ketika akan dihitung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, dalam bahasa Nabinya kan tadi dikatakan, ya Allah, aku berharap engkau tambahkan kepada umatku setengah hari lebih. Masih ingat tadi? Dalam riwayatnya, setengah hari lebih. Setengah hari berapa? 500 tahun lebih, tambah 500 plus lebihnya. Kata para ulama, lebih di sini bisa dipahami dengan 100 tahun. Tambah 600. 900 tambah 600 berapa? 1500. Maka muncullah penafsiran dari sini, usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah usianya 1500 tahun. 1500 tahun. Sekarang berapa usia tahun sekarang? 1400.
38. Baik, kurangi jadi berapa sisanya? Halo? Berapa? 62. 62 itu belum selesai karena ngitungnya ini kan dari Hijriah, ya kan? Hijriah itu kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hitungan di hadis ini ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Diutus Rasul itu kan bukan saat hijrah, tapi saat usia 40 tahun, ya kan? Usia Nabi diutus jadi Rasul 40 tahun. Kemudian beliau dimintakan hijrah ke Madinah tahun ke-53. Jadi kalau dihitung hijrah ini 1438, itu artinya plus 13 tahun. Ya kan? 13 tahun ya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti ini pun dikurangi lagi 13 tahun. Jadi berapa? Halo, berapa? 49 ya? 49 betul? Jadi dari sini muncul hitungan 49 tahun lagi kiamat Pak ya? Baik. Waduh, bagaimana ini kandungan saya baru dikandung ini ya, anak belum tumbuh, ada yang belum nikah, ada yang macam-macam gitu kan? Masya Allah, 49 tahun lagi. Maka mulai dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hitungan semacam ini, itu nggak ada hadis di Nabi. Itu cuma hitungan orang-orang saja untuk meningkatkan kewaspadaan, supaya lebih berhati-hati. Poinnya bukan karena kiamatnya Pak. Ada hitungan lain. Hitungan lain. Ini baru hitungan yang biasa. Ini pun versinya Ibnu Hajar. Kiamat itu terjadi ya seperti masanya tidak mengatakan waktunya kapan. Masanya itu cukup dekat seperti perbedaan jari tengah dengan telunjuk. Perbedaan tengah dengan telunjuk dari sisi jaraknya. Ini kan ada jarak kan? Berarti kan ada yang menganalisis jarak ini yang dimaksudkan dekatnya seperti batas perbedaan antara tengah dengan telunjuk. Jadi sisa ini kedekatannya. Digambarkan kemudian oleh para ahli hitung, ini masa Nabi berakhir. Oke? Yang ini masa kiamat. Ini hitungan kedua. Jadi kalau kita keluarkan, perhatikan di sini kan ada kubu-kubu ya. Kubu 1, 2, 3, 4, 5, kan? Yang 5 ini. Perhatikan, ini kan? Ini kan sama dihitung 1. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 kubu. Maka ada yang memahami dan di hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Ustaz Ahmad, Ustaz yang kedua tadi yang saya tuliskan, ya dengan 5 fase, 5 masa itu. 5 fase itu akan berakhir di sini. Kalau sudah berakhir, itu tandanya lebih dekat ke kiamat ke sini. Jadi kalau mereka hitung ini masa Nabi SAW, ini masa kiamat, ini masa manusia pertama. Jelas ya? Di tahun kita hidup. Maka diturunkan oleh Musa, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa jawab Nabi? Kata Nabi ketika ditanya kapan kiamat, kata Rasulullah, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Jadi jangan sibuk memikirkan situasi semacam ini. Ini ditampilkan, cuma membuat kita untuk menyiapkan diri dengan baik. Belum tentu dapat kiamat, meninggal aja mungkin bisa lebih cepat. Jelas ya? Karena itu ketika dihadirkan kiamat kecil itu kan meninggal salah satunya. Maka yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip untuk bisa meningkatkan kebaikan. Quran surah 67 ayat yang kedua. Baik, setelah kita katakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2-nya alladzi khalaqal mauta wal hayat. Tidak cukup sampai sini, teruskan. Tidak luar ayyuhum ahsanu amala. Jelas ya? Baik. Jelas selesai. Kami ciptakan kehidupan dengan kematian itu. Coba cek. Apa lawan hidup? Mati. Yang paling menarik, saya mau tanya begini. Kalau lihat ayat tadi, waladzi khalaqal mauta wal hayat, ya Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya, umumnya manusia itu hidup dulu baru mati, meninggal, atau meninggal dulu mati baru hidup? Lihat ayatnya. Mati dulu baru. Masya Allah, kemarin meninggal, sekarang pada hidup. Bingung saya. Pasti hidup dulu baru meninggal. Hidup dulu baru meninggal. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini kok dibalik? Meninggal dulu baru hidup. Nah, ini cara membacanya harus dengan ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ilmu sastra tingkat tinggi dalam bahasa Arab, itu ada kaidah namanya at-taqdim wa at-ta'khir. Sesuatu yang diawalkan dan diakhirkan. Kalau ada sesuatu yang berurutan, tiba-tiba diawalkan takdim, itu tandanya untuk menegaskan satu hal tertentu yang kadang-kadang disepelekan. Kalau ada yang di awal dan diakhirkan, itu untuk menandakan orang-orang suka larut di dalamnya, sehingga ingin mengharapkan lebih lama hadir padanya. Kenapa kalimat hayat kehidupan itu diakhirkan? Untuk menunjukkan kesan bahwa pada umumnya manusia itu ingin lama hidupnya. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Itu diakhirkan urutannya. Mau diakhir aja. Mau meninggal 5 menit lagi. Oh,
tidak gitu ya. Pasti pada umumnya selalu begitu. Ya. Pernah ada yang saya tanya, mau meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Nggak ada jaminan. Tidak ada. Tapi Anda menduga bahwa harap-harap ingin hidup untuk selamanya didahulukan maut. Kata Allah, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Karena itu, kalau urusan kematian itu, kiamat kecil saja diminta dipersiapkan, apalagi kiamat yang besarnya. Jadi, jangan pernah kita menyibukkan diri untuk membahas sesuatu yang sesungguhnya esensinya bukan itu gitu. Esensinya lebih daripada itu untuk meminta kita menyiapkan diri. Jelas di sini?